bupati ya Pak atau gimana Pak? Oh, kita bahasnya berdasar peraturan bupati berarti ya? Iya, tapi berdasarkan PMK-nya udah ada yang terbaru Pak. Iya, Atau nanti nanti diinformasikan aja di apa bahwa apa masih menggunakan peraturan bupati itu ya. Karena PMK-nya udah ada yang baru, belum bisa di apa namanya? Belum bisa diadopsi lah istilahnya. iya. Menunggu sambil sembari menunggu apa peraturan turunannya gitu ya. Iya. Nah, terus saya mau tanya Pak, Hmm, alat angkut darat itu berarti termasuk kendaraan dinas ya Pak atau iya, bukan Pak? Oh, AADB kan angkatan angkut darat bermotor itu termasuk kendaraan dinas. gitu. Iya. Yang selanjutnya itu Pak, kan di Hmm, SPK itu saya lihat ada asuransi untuk kebakaran pasar gitu ya Pak. Nah, sedangkan hmm. eh, di daerah saya tuh nggak semua pasarnya itu bentuknya itu bangunan gitu Pak. Nah itu masuknya ke tetap ke gedung dan bangunan atau termasuk ke yang mana Pak? Karena Tapi diasuransikan nggak itu iya pasar? diasuransikan Pak. Tapi tulisannya asuransi pasar kebakaran pasar bukan gedung pasar gitu Pak. Oh, Asuransinya asuransi kebakaran. asuransinya kebakaran ya. Iya. Berarti kalau di ini apa eh, yang kamu tulis di KTTA-mu yang mana? Yang saya tuliskan itu tinjauannya pelaksanaannya ya Pak. Berarti Hmm. semua ininya Pak. Karena cuma di datanya itu yang diasuransikan cuma gedung, kemudian kendaraan dinas sama kebakaran pasar itu Pak. Selama 3 tahun itu cuma 2 objek itu PMD-nya. Hmm. Jadi tiga-tiganya. Tadi pertanyaannya apa? Kenapa Yang apa? kebakaran pasar itu Pak, masuknya ke Heeh. objek yang mana? Tetap ke yang Oh, gedung berarti ya Pak? kalau di klausulnya gimana di ininya di apa? Di BMD-nya itu gimana? Maksudnya datanya dari sana itu modelnya asuransinya gimana gitu loh. Saya nggak bisa ini sih, nggak bisa. Sebentar Pak. Kalau Maksudnya asuransi itu mengcover gedungnya atau apa barang dagangannya atau apanya gitu ya, jiwanya. Kan ada kan macam-macam ya, ada asuransi jiwa, ada asuransi apa pasarnya, ya gedungnya ya. Kalau pasarnya berarti gedungnya kalau di atau sini barang dagangannya. Hah? kalau di sini datanya itu, tanah, Mhm. bangunan, lantai, gitu, Pak. Oh ya itu masuk bangunan dong. Oke. Berarti masuk ke bangunan ya, Pak. Mhm. Iya. Ini, perhitungan preminya sih, Pak, berdasarkan bangunan, lantai, dan tanahnya, kalau dari datanya. Hmm. Berarti nanti, di datanya ini perlu dilampirkan atau nggak usah ya, Pak? Data Oh, SPK-nya di akhir? dilampirkan semua, Mbak. Oh, iya, Pak. Jadiin lampiran ya. Sama transkrip wawancaranya ya, Pak, mungkin? Iya. Data sama Heeh. transkrip wawancara. Sama transkrip wawancara.
Baik, Pak, mungkin dari saya itu dulu, Pak, dari teman-teman. Oke. Terima Oke, kasih, Pak. berikutnya ya, sama-sama. Saya, Pak, Ya, silakan Mbak Dia. KTA saya tentang pengamanan BMD, Pak. Mm. Tadi kan yang pakai waktu sebelumnya, jadi objek ini bagi asetnya tuh beda sama di peraturan gitu, Pak. Terus nanti waktu di pembahasan tuh enak, lebih baik saya bahasnya misal per pengamanan fisik, pengamanan administrasi, pengamanan hukum gitu, atau per objeknya gitu, Pak. Misal tanah, pengamanan fisik, administrasi hukum gitu, satu-satu, atau kayak yang tadi, Pak, pengamanan fisik, administrasi hukum, atau sesuai objeknya. Tadi yang berbeda apa tadi? Kamu yang awal Pengelompokan tadi? objeknya, Pak. Pengelompokan Oh, objek. pengelolaan objeknya bedanya di mana? Jadi kalau di peraturan itu kan ada 7, Pak, yang tanah, gedung bangunan, rumah Oh, negara gitu. Kalau iya. di objeknya tuh 5, tanah, peralatan dan mesin, gedung bangunan, jalan irigasi, sama aset tetap lainnya gitu, Pak. Mereka Hmm, baginya. mungkin Jadi per itu itu aja ya, per bentuk pengamanannya aja. bentuk pengamanannya aja. Ya. Mm. Lalu kalau sumur, bor, kolam, instalasi listrik itu masuknya apa ya, Pak? Aset apa? Apa? Sumur? Sumur bor Bor. mesin peralatan dong. Oh, peralatan mesin. Iya. Mm. Kalau buku sama piala gitu, Pak, dari hadiah gitu masuk ke apa, Pak? Apa? Buku. Piala gitu, iya, kayak dari hadiah gitu. Kalau buku aset tetap lainnya. Kalau hadiah, maksud bentuknya apa tuh? Uang apa? Piala, Pak, piala. Piala mungkin bisa masuk aset tetap lainnya ya itu. Tapi apa Iya. piala itu di ini di apa? Diadministrasikan enggak itu? Iya, ada di KIB-nya, Pak. Ada di KIB. Oh ada. Oh ya udah Iya, berarti itu masuk aset tetap lain itu ya. iya. Piala ya. Oke. Sama itu, Pak. Kayak misalnya ada beberapa yang dokumennya tuh nggak ada gitu, Pak, dokumen administrasinya. Waktu saya Hmm. tanya, bilangnya nggak tahu juga, nggak ada gitu. Itu gimana ya, Pak? Itu berarti nggak tertib atau gimana? Duk, eh, iya berarti itu kan masuk pembahasan kamu dong. Iya, oh Kan berarti kalau tidak ada dokumen iya. kepemilikan berarti nggak tertib secara administrasi gitu. Nah itu jadi bahasan kamu. Oh ya, berarti harus ada semua dokumennya ya, Pak, kalau tertib itu. Bukan maksudnya kalaupun tidak ada kan berarti dibahas di situ di KTTA-mu bahwa tidak semua kita kan kan intinya KTTA itu kan observasi kan. Apa yang kamu Iya, lihat itu kamu tulis gitu loh. Observasi itu berdasar apa pengamatanmu, kamu tulis gitu. Jadi kalau memang nggak ada ya bilang aja kita ada beberapa apa yang BMN yang tidak ada itunya apa tidak diadministrasikan gitu. Berarti itu kan iya, sebuah catatan ya masukan bagi apa satker ya. iya. Oh, berarti nanti di bab 4 itu isinya kesimpulan sama saran ya, Pak? Hmm? Bab 4-nya. Halo? Yang bab 4 Oh, isinya hmm. kesimpulan dan saran. Bab 4 itu yang lain Enggak gimana? kesimpulan. Ini apa strukturnya Kalau gimana? di peraturan kesimpulan Hah? aja setahu saya. Iya, kesimpulan aja. Kesimpulan ya. Ya di kesimpulan itu kan bisa dimasukkan saran juga kan. Maksudnya Oh karena iya. ada beberapa yang tidak lengkap gitu kan. Atau ditambahin juga nggak salah kok kesimpulan dan saran gitu nggak apa-apa. Oh Kesimpulan iya, iya. sendiri, saran. Ya, baik, Pak. Nah, itu Oke. aja sih kalau dari saya. Makasih, Pak. Ya. Oke, berikutnya siapa nih? Saya Pak Iva. Ya, silakan Mbak. Saya kan tentang yang penetausahaan buku cetak di Perpus FK itu Pak. Nah, kan Mm-mm. kemarin saya sudah menyampaikan juga mungkin dia itu kan
apa namanya, kalau dibaca-baca sebenarnya tuh dia pakai peraturan rektor tentang penatausahaan asetnya, termasuk di dalamnya di peraturan itu ada tentang buku dan media perpustakaan. Terus, tapi dia itu nggak mengacu ke itu, tapi dia pakai SOP. Di landasan teori kemarin saya juga masukin SOP-SOP itu gitu kan, Kak. Nah, sebenarnya kalau kayak gitu, dia tuh bisa dikatakan relevan atau enggak kita kan dia harusnya pakai peraturan rektor, tapi dia cuma mengacu ke SOP doang gitu. Kenapa? Kan dia seharusnya Heeh. tuh pakai peraturan rektor kan, Pak, yang kalau Iya. emang dari pusatnya. Tapi dia Heeh. kayak bilangnya tuh diberi kebebasan jadi cuma pakai SOP doang gitu. Nah, kalau kayak gitu itu tuh sebenarnya relevan sama peraturan yang seharusnya apa enggak sih, Kalau Kak? Bisa dikatakan peraturan rektor relevan? itu dasarnya dari mana? Itu dia tuh kan karena kalau yang apa namanya penatausahaan BUMN kan pakai PMK itu ya, Pak. Tapi karena Mhm. dia UGM PTNBH kayak Mhm. di apa namanya digolongkan sebagai barang milik universitas. Nah, Mhm. di barang milik universitas ini ada peraturan mengenai penatausahaan barang milik universitas dengan peraturan rektor itu. Jadi kayak aset-aset Hmm. yang macam-macam, yang meja, kursi, segala macam, terus termasuk di dalamnya tuh sebenarnya ada disebutkan buku dan media perpustakaan, tapi perpus itu nggak mengacu ke situ sama sekali gitu loh, Pak, tapi ke SOP yang ada kayak gitu. Ya itu malah jadi bisa bahan bahasan kan itu? Maksudnya Iya, Pak, ada kalau perbedaan di situ antara SOP dengan apa namanya, peraturan rektor gitu. Berarti kan, kan di apa namanya, rumusan masalah saya itu kan ada kayak relevansi antara, peraturan Mhm. sama di lapangannya. Lah kalau Nah, kayak gitu tuh, itu bisa itu dikatakan relevan apa enggak sih, Pak, kalau kayak gitu? ya berarti ada nggak relevan dong SOP sama itunya apa peraturan rektornya. Peraturan rektornya itu seperti apa, kemudian SOP-nya seperti apa sih? Maksudnya kok bisa beda banget itu loh? Kalau yang peraturan rektor itu kayak, yang di PMK penatasan BUMN pada umumnya itu loh, Pak, yang kayak ada disebutkan kayak pembukuan tuh prosesnya ini, Oh, inventaris gini, pembukuan oke. itu pelaporan kayak gitu. Tapi kalau Heeh. SOP-nya itu, ya SOP-nya ada banyak banget tuh loh, Pak. Jadi saya ngambil kayak umpamanya di bagian pembukuan saya ambil dari SOP yang pengolahan buku cetak. Habis itu Mmm. kayak, pelaporan misalnya dari yang SOP pelaporan kayak gitu, Kak. Jadi kayak ini iriskan antara yang sebenarnya antara yang di peraturan rektor sama SOP-nya gitu, Kak. Sebenarnya kalau bisa dilihat tuh ada irisannya, tapi ya tadi balik itu nggak sesuai sama yang di peraturan rektor gitu, kayak bahasa-bahasanya juga beda. Mmm. Berarti tapi tetap ada irisannya kan ya? Maksudnya ada yang apa, ada yang sama gitu kan ya? Nggak beda sekali gitu kan ya? Iya, Pak, ada. Jadi kemarin saya bikin di landasan teori itu kayak formnya landasan teori tentang pembukuan. Jadi kayak saya awali dari peraturan rektornya, habis itu baru saya masuk ke SOP-nya. Di dalam landasan Oh. teori saya udah saya masukin SOP-nya gitu, Pak. Hmm. Iya itu jadi nanti, apa, kamu membahas antara SOP sama peraturannya masih relevan apa enggak gitu. Apa yang harus disesuaikan? Kalau saya sih pandangannya yang harus disesuaikan ya SOP-nya ya, karena peraturan itu kan, eee, terus nanti ditanya ada wawancara nggak, Mbak? Iya, Nanti Pak. ditanya aja kenapa kok bisa berbeda, kemudian best practice-nya gimana gitu. Nanti pada saat melakukan audit itu kan ada nggak audit mengenai apa, peraturan yang berlaku sama apa, SOP-nya gitu, yang berjalan gitu. Kan kalau audit kan harus disesuaikan peraturan ya, sesuai enggak gitu. Waktu itu Dan saya kita udah lihat nanyakan, Pak. SOP-nya, kan kamu kalau lihat SOP itu, SOP kan ada dasarnya ya. Dasar pembuatan SOP itu apa gitu loh. Harusnya kan Hmm. peraturan rektor ya. Atau bentuknya gimana sih SOP-nya? Langsung jadi SOP gitu kan biasanya kalau ada apa manual SOP-nya ya. Jadi sebelum SOP itu
ada apa, latar belakang. Nah, biasanya di latar belakang itu ada apa namanya, peraturan-peraturan yang diacu gitu loh. Kalau kemarin yang saya dapatnya itu, dia tuh Mhm, kan kayak satu buku gitu kan Pak, terus kayak terdiri dari beberapa banyak SOP gitu. Nah, kayak di mmm, situ tuh maksudnya satu SOP tentang pengelolaan buku cetak. Ada tujuannya apa, terus ruang lingkupnya, uraian umum, pelaksana sama prosedur kayak gitu doang Pak, nggak ada kayak daftar bukunya gitu. mmm. Kalau menurut kamu, ada permasalahan nggak kalau SOP-nya dirubah sesuai peraturan rektor yang buku Kalau cetak? menurut Menurut saya kok nggak ada saya, masalah ya. itu tuh kan saya juga tanyakan Pak, maksudnya kenapa kok nggak mengacu ke peraturan rektor gitu. Terus jawaban Heeh, dari sananya, ya emang udah kayak gitu turun temurunnya Mbak kayak gitu. Terus kayak apa namanya kan terus saya tanyakan Pak, maksudnya kayak eh, ada dasar hukumnya nggak sih kenapa kok, kan dia bilangnya kalau buku itu dipisahkan dari peraturan rektor gitu kan Pak. Terus saya oh apa gitu? namanya, ya memang katanya Ada kalau maunya klausul di media situ? nggak ada Ada Pak, makanya klausul saya di bingung. peraturan? Kalau Oh, di peraturan rektor itu ada tertulis namanya daftar barang gitu. Ntar ada media buku heeh, dan media perpustakaan. Terus kan mmm, biasanya menegaskan itu kembali ke pihak yang bersangkutan. Tapi memang jawaban dari sana nggak tahu juga ya dari dulu udah kayak gini kayak gitu Pak Jumaan. kamu tanya siapa? Kepala perpusnya apa siapa? Ke kepala perpus kayak ke bagian pengolahan juga kayak gitu Pak, jawabannya sama semua. Oh, atau gini deh, kamu coba cari informasi mengenai SOP pengelolaan buku cetak ya, berdasarkan apa, arsip nasional ya, atau di apa, iya arsip nasional ya. Coba cari, mungkin mereka menginduk ke situ gitu. Karena kan, Nah ya Pak. pengelolaan buku perpus itu karena mereka punya 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 paguyubannya ya, istilahnya kayak perkumpulan, perpustakaan-perpustakaan itu ya. Coba kamu cari apa memang di sana ada apa ya, standarnya ya, standar pengelolaan, standar pengelolaannya apa enggak gitu. Kayak Berarti kalau kayak pengelolaan jurnal itu kan ada ininya ya, ada aplikasinya gitu. Jadi SOP-nya itu harus berdasar aplikasi itu. Jadi kita nggak bisa malah peraturan di atasnya yang harus mengacu pada SOP itu. Nah, itu nanti dicek lagi, apa ada nggak itu kalau kayak eee, international guidance ya, tentang pengelolaan buku cetak itu ada nggak gitu. Kalau mengacu pada itu berarti ya, nggak apa-apa. Maksudnya nanti tetap dikasih informasi bahwa ada perbedaan, kenapa perbedaan gitu. Nah, itu kan harus ditulis ya, kenapa berbeda gitu loh maksudnya. iya Pak. Terus kalau kemarin tuh saya nulis di landasan teorinya kan yang gambar-gambar SOP masih saya masukkan di bagian landasan teori bukan di lampiran. Nah kalau Mmm, ada kayak gitu sebenarnya ditaruhnya di teksnya apa di lampiran ya Pak yang gambar-gambar SOP itu. kalau lampiran kan berdasar data yang kamu dapat ya. Bisa dari dokumen-dokumen perpus gitu, kamu dapat itu kamu masukkan lampiran. Kalau dasar teori itu sebenarnya kita ngambil dari teori-teori umum yang berlaku seperti apa gitu. Jadi SOP kalau menurut saya itu kan terlalu teknikal ya, yaitu masuknya lampiran aja. Iya, Pak. Terus yang apa namanya tadi yang tentang kalau emang dia dipisahkan itu dituliskan sebagai kayak istilahnya pengantar di pembahasan atau langsung kayak to the point aja Pak, kayak yang ini sementara saya nulisnya langsung kayak tinjauan untuk perempuan, tinjauan antar insan kayak gitu, atau diawali dengan istilahnya ada pemisahan gitu. Gimana nggak suaranya nggak jelas Mbak, ini potong, putus-putus juga.
Nah ya, halo? Ya. Apa namanya, yang untuk bagian pembahasan kan saya sementara Hmm. menulisnya kayak to the point, istilahnya kayak tinjauan atas pembukuan, tinjauan atas inventaris gitu Hmm. kan, Pak. Kalau tadi memang dia itu tidak mengacu ke peraturan rektor dan mungkin mengacu ke SOP yang lebih tinggi, itu dituliskan nggak Pak kayak gitu demamnya kayak, secara apa namanya, dibilang kalau dia itu mengacunya ke sini bukan ke peraturan rektor gitu, atau langsung ke to the point aja langsung tinjauan atas? Enggak, ya itu tadi dikasih alasannya. Kamu harus tulis kenapa best practice-nya itu tetap terjadi gitu loh. Maksudnya kenapa SOP itu berbeda dengan ini, itu kenapa, itu kan harus ditulis di situ, di pembahasan itu. Bisa jadi ada sesuatu yang kita nggak tahu, mungkin SOP yang lebih internasional atau gimana gitu ya. Ya Pak, satu lagi Pak, yang kemarin saya email ke Bapak, kan Hmm. apa namanya, di judul saya itu kan perpustakaan FK UGM gitu, Fakultas Kedokteran. Hmm. Terus, setelah saya ambil data gitu tuh, ambil data yang kedua, itu saya baru ngeh kalau namanya itu FKKMK gitu Pak, Fakultas Kedokteran, Hmm. Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan. Terus waktu saya ngirim surat ke sana saat perizinan pun, kan saya nulisnya di suratnya itu FKUGM aja gitu, tapi juga diterima. Itu baiknya saya, Hmm. gimana ya, Pak? Kenapa perbedaan nama itu gimana? Kan namanya itu, apa namanya, FKKM ya. FKKMK, iya FKKMK, Terus tapi saya nulisnya FK aja gitu, Pak, kemarin. nulis di mana? Di KTTA saya, Pak. Oh, terus maksudmu? Terus maksud saya, lebih baik tetap pakai nama FK itu atau gimana? Soalnya kan Hmm. udah nggak bisa revisi juga. Jadi waktu saya ngirim surat ke sana pun di ACC gitu kan. Hmm. Ditulis FKKMK aja nggak apa-apa. Nanti Itu di kan KTTA saya sama proposalnya judulnya beda nggak apa-apa, Pak? eh, kan berbeda nomenklatur itunya aja kan? Nggak ininya kan? Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan gitu aja kan? Iya, Pak, berarti pakai yang FKKMK aja, Pak? Iya, diupdate nggak apa-apa. Oh, iya. Ya, mungkin gitu, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama. Oke, berikutnya. Saya Pak, sebelumnya saya Hmm. judulnya terkait pemusnahan barang eks kepabeanan dan cukai Pak. Saya mau Iya. nanya Pak, di PMK yang pemusnahan itu kan ada permohonan persetujuan pemusnahan BMN. Nah itu tuh Hmm. uh, ada identitas pengguna barang, ada kayak pernyataan BMN tidak dapat digunakan, ada dokumen pernyataan bermaterai, terus KIB dan laporan kondisi barang dan lain-lain. Nah, sedangkan yang objek saya itu pemusnahan barang eks cukai gitu, Pak. Jadi kalau di eh, peraturan yang pengelolaan barang eks kepabeanan dan cukai sendiri itu dia tuh langsung dimusnahkan gitu Pak. Jadi nggak perlu pakai yang syarat-syarat yang tadi. Jadi terdapat perbedaan PMK yang itu tadi sama PMK yang khusus tentang ini Pak. Jadi di sini tuh kalau yang khusus ini, yang di PMK khusus ini tuh cuman keputusan mengenai penetapan BMN, berita acara pencacahan barang, terus cuman kayak gitu Bang, nggak selengkap di yang di peraturan yang BMN secara universal tadi Pak. Itu bagaimana ya Pak? Peraturan yang paling baru itu nggak mempersyaratkan itu ya?
berbeda gitu, Pak. Jadi kan karena ini kan barang X cukai gitu, Khusus ya? Pak. Jadi dia kayak langsung dihapuskan, nggak perlu persetujuan lagi gitu, Pak. Jadi kan, langsung sesuai sama, peraturan perundangan itu bisa langsung dihapuskan gitu, Pak. Jadi nggak perlu pakai syarat-syarat yang tadi itu, Pak, kalau saya, lihat-lihat dari yang apa namanya, yang dari, kantor PKL saya sendiri juga, apa namanya, file-filenya cuman itu aja, Pak. Berarti kita pakai peraturan yang mengacu pada barang yang khusus itu dong? Barang X apa? PMK Cukai ya? 240 aset X cukai, Pak. Iya, Pak. Iya, pakai itu dong. Oh, berarti nggak apa-apa ya, Pak, ya? Nggak sesuai Nggak sama apa-apa. yang Ya baik. kan kalau udah ada diatur khusus berarti kita pakai PMK yang khusus. Nggak apa-apa Iya. kalau kecuali yang di PMK khusus itu kita harus melampirkan apa detail-detail barangnya itu. Nah, baru kita apa kita tanyakan gitu maksudnya, oh kok ini kok berbeda, tapi kan ini prakteknya sama dengan peraturan ya, jadi nggak apa-apa tuh. Oh, iya, Pak. Soalnya kan yang PMK yang tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan BMN itu kan 2016 gitu, Pak. Terus yang aset X cukai itu 2012. Takutnya kayak belum di yang X cukai itu belum diperbarui gitu, Pak. Terus saya takutnya jadi saya kayak fokusnya kayak ke apa namanya? Kayak ke jurusan bea dan cukai gitu, Pak. Fokusnya maksudnya gimana, jurusan bea dan cukai? Maksudnya kan ini kan lebih terbaru gitu, Pak, PMK yang 2016 itu, Pak. Yang PMK Enggak, 83. di situ kalau kamu baca PMK kan dilihat ya, PMK itu apa meniadakan PMK nomor berapa atau memperbarui PMK sebelumnya atau enggak gitu. Atau di situ PMK-nya itu dilihat apakah PMK itu apa namanya hal-hal yang tidak diatur khusus di PMK itu masih diatur di peraturan sebelumnya atau enggak gitu loh. Kamu kan harus bacanya dari awal kayak gitu. Jadi apa yang melatar belakangi pembuatan PMK ini gitu. Jadi dilihat dulu apakah PMK ini akan membatalkan semua PMK tentang pemusnahan di sebelumnya atau hal-hal yang tidak diatur di PMK itu masih bisa diatur pakai PMK yang sebelumnya gitu loh. Oh iya, baik, Pak. Dibaca, dilihat dulu. Oh, iya, Pak. Jadi jangan lihat tahunnya, kalau bisa aja tahunnya lebih muda, cuman kan di situ tidak mengatur pemusnahan barang-barang X cukai semua. Nah, kita lihat lagi berarti kalau gitu yang peraturan sebelumnya tentang X cukai itu masih berlaku gitu ya. Jadi dibaca dulu peraturannya ya. Ya, baik, Pak. Kemudian yang ini, Pak, apa namanya, yang terkait perkiraan nilai atas barang milik negara, saya sudah mencoba apa namanya, minta datanya masih belum dapat, Pak. Jadi itu soalnya kewenangannya dari Alasannya? DJKN, Pak. Yang ngurusin DJKN gitu, Pak, bukan Kanwil Bea dan Cukai gitu, Pak. Bisa nggak minta datanya ke DJKN? Baik, Pak, nanti saya akan coba. Kalau Ya. baik, Pak. Itu wajib ada ya, Pak? Maksudnya, Pak? Kalau nggak ada susah juga ya kan itu nggak apa lingkup KTTA-mu itu sampai semana gitu loh. Saya kan nggak hafal ya satu persatu itu. Coba KTTA-mu itu tentang apa, lingkupnya sampai apa gitu loh. Saya terkait pemusnahan barang eks kepabeanan dan cukai oleh Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur 1, Pak. Tinjauan atas pemusnahan. Nah, kalau kamu tinjauannya cuma pemusnahan,
kemudian cuman barang X cukai, kalau tidak ada nilainya ya susah dong, maksudnya terlalu sempit gitu loh. Kan kamu udah ngambil penghapusan nih. Nah, kemudian kamu juga udah ngambil BMN-nya berupa BMN khusus X cukai. Nah, kok Sebenarnya di situ bukan nggak ada khusus nilainya? sebenarnya bukan khusus cukai Sobat, cuman yang ada di Kanwil itu kebetulan yang di Kanwil yang saya PKL itu X cukai aja, Pak. Iya, maksud saya kan lingkupnya terlalu sedikit gitu loh. Kecil gitu ya. Jadi udah pemusnahan, BMN-nya yang ada cuman cukai. Kemudian kalau kamu nggak ada nilai barang yang dimusnahkan ya maksudnya nggak bisa maksimal gitu loh, maksudnya cara observasimu gitu ya. Kalau bisa cari nilainya ya, nilai ininya, nilai barang yang dimusnahkan gitu. Baik, Pak. Ya kalau nggak ketemu ya nggak apa-apa sih, cuman kan nggak bisa maksimal karena lingkup KTTA-mu kan sangat sempit gitu loh. Ya, pemusnahan, kemudian apa BMN-nya yang ada cuman X cukai gitu loh. Ya, Baik, Pak. Terima kasih, ya, Pak. ya. Oke, berikutnya. Permisi Kak, Ya, sebelumnya perkenalkan saya Olive yang KPPA-nya mengangkat judul pengelolaan BNP di Permanent pada Dispora Surabaya. aduh nggak jelas Mbak suaranya. Halo, apa suara saya terdengar? Suaranya ada musik, ada apa, ramai banget ya. Nggak kedengeran. Kalau sekarang apakah sudah lebih terdengar Pak? Ya, udah lumayan ya. Jadi yang pertama saya mau menanyakan tentang peraturan Pak. Bagaimana ya Pak cara membedakan poin-poin dalam perundang-undangan yang mana yang harus dipenuhi semua sama poin-poin pada perundang-undangan yang tidak harus dipenuhi semua Pak. Sebelumnya apakah saya boleh share screen ya Pak untuk membandingkan? Oke. Kamu nih di mana sih kok ada suara musik di ini ya, di kafe atau apa gitu ya? Luar, Pak. Hah? Iya, saya lagi di luar Pak. Nggak jelas ya suaranya ya. Nggak tahu kalau teman-teman yang lain jelas nggak, guys? Ya kurang jelas, Pak. Saya juga Kurang jelas ya. dengarnya. Apakah layar saya sudah terlihat Pak? Ya, Nah, kalau yang sebelah kiri kan peraturan daerah Surakarta itu membahas yang saya kuning, saya tandain seperti ini Pak. Itu kan mengenai persyaratan atas penjualan barang. Kalau yang sebelah kanan itu mengenai pertimbangan suatu barang apakah itu boleh dijual. Nah, dari poin-poin tersebut itu aduh. Enggak, kamu keluar dulu deh. Itu suara musiknya mengganggu banget ya. Kacau gitu loh. Apa informasinya tuh saya nggak dapet gitu. Halo.
Suara saya lebih terdengar, Pak. Oke. Saya izin di-share screen lagi ya, Pak. Ya. Jadi kan yang sebelah kiri ini mengenai ini peraturan daerah Surakarta mengenai persyaratan penjualan BMD. Kalau yang kanan ini mengenai pertimbangan suatu barang itu apakah boleh dijual atau tidak, gitu Pak. Nah, dari kedua peraturan ini gimana ya Pak cara membedainnya mana poin-poin yang harus dipenuhi semua sama mana poin-poin yang tidak harus dipenuhi semua. Nah, ini yang kiri ini peraturan apa ini? Peraturan daerah Surakarta mengenai pengelolaan BMD, Pak. Enggak, ini yang ngeluarin siapa? Wali Kota Surakarta, Pak. Kalau yang kanan? Yang kanan ini Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pengelolaan BMD, Pak. Jadi kayak sebenarnya yang sebelah kiri ini mengacu juga pada yang sebelah kanan itu sih Pak. Cuman saya ngambil dari contoh ini biar bisa dibandingin gitu Pak, biar saya bisa buka filenya gitu Pak. Sebenarnya ini kan sama aja ya. Poin B sama C itu kan sama kan, memenuhi persyaratan ekonomis. Ini secara ekonomis lebih menguntungkan ya kan. Kemudian memenuhi persyaratan yuridis ini sebagai pelaksana ketentuan peraturan perundangan. Nah, yang agak beda ini yang A ini ya, memenuhi persyaratan teknis. Ini untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak digunakan. Penjualan barang. Enggak, ini beda loh. Ini kan syarat sama prinsip ya. Ini kan syarat ini. Sebelah kiri syarat. Yang sebelah kiri ini kan syarat. Kalau ini kan prinsip ya. Prinsip umum penjualan BMD ya. Aja ini prinsip itu artinya hal-hal yang harus dipertimbangkan dahulu. Kemudian setelah ini terpenuhi baru pasal 97 ayat 2 ini harus terpenuhi gitu loh. Oh, ini peraturan turunannya ya, benar. Ini prinsip itu maksudnya ini yang harus terpenuhi dulu semuanya ini. Baru nanti ada persyaratan-persyaratan teknis, ekonomis, yuridis ini ya. Nggak ada masalah sih ini. Ini kan apa, karena ini tidak diatur di Permendagri, maka ini inisiatif dari peraturan apa namanya wali kota ya, Perwalkot ini untuk membuat aturan mengenai persyaratan teknisnya gitu. Jadi nggak apa-apa sih. Semuanya dua-duanya ini bisa ya. Kenapa? Kalau misalnya, halo. Ya. Kalau misalnya ya Pak di poin-poin lain nanti itu kan pasti di poin kedua sebelum terakhir itu kan ada tulisan dan atau itu Pak yang kayak di kanan. Hah? Apa enggak? Aduh, suaranya tuh nggak jelas. Yang lain gimana? Teman-teman yang lain jelas nggak? Apa internet saya ya kali ya? Halo. Halo Pak. Apa saya doang atau teman-teman yang lain juga ya? Iya Pak, kurang tetap jelas. dengar Kurang jelas. musiknya. Enggak, ini kan dua hal yang berbeda Mbak. Yang satu ini prinsip umum ya. Prinsip umum ini harus dipenuhi karena namanya prinsip kan hal-hal yang utama ya, prinsipal ya. Nah, yang ini adalah syarat. Jadi kalau ini sudah terpenuhi pasal 338 ini, nah syaratnya itu baru ke di sini ya. Syaratnya apa aja yang masuk? Kalau nggak masuk syarat ini, berarti nggak bisa gitu. Meskipun secara prinsip sudah terpenuhi. Gitu ya.
yang peraturan sebelah kanan itu ya Pak, kan di poin B, Hah? di poin B, di kalimat terakhirnya itu kan ada dan atau Kalimat terakhir yang mana? yang sebelah kanan Pak, Hah? yang B, yang poin B. B ya. Di kalimat terakhirnya ada dan atau. Dan atau ya. Kenapa? Apa? Dan atau terus kenapa? Jadi kalau misalnya hanya salah satu yang terpenuhi itu tidak bisa ya Pak? Enggak, kalau prinsip ini harus terpenuhi semua dong. Maksudnya dan atau nu gini loh. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual atau sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Jadi ada beberapa apa namanya? Contohnya ada Pemda itu punya tanah, kemudian apa di tanah itu ternyata pemerintah itu mau buat apa gitu ya, dan tanah itu harus dijual gitu ya. Maka itu harus dijual karena masuk prinsip yang C ini ya. Dan atau itu bisa berlaku B dan atau C gitu ya, dan atau C gitu. Maksudnya dan atau tuh B dan C itu masuk ya, tapi kalau salah satu B berlaku atau C gitu ya. Tapi dua-duanya itu tetap prinsip gitu ya. Seumpama ada 3 apa ayat tadi 1, 2, 3. Nah, yang ayat kedua itu sudah masuk prinsip ya. Kalau ayat yang ketiga nggak masuk ya nggak apa-apa karena itu kan dan atau gitu. Atau kalau yang ayat kedua tadi oke, ayat ketiga oke juga ya berarti tiga-tiganya masuk gitu maksudnya. Ya. Pak, saya keluar dulu ya Pak. Apa? Nggak dengar. Saya keluar ruangan dulu sebentar Pak, karena tadi hujan, sekarang udah nggak hujan Pak. Oh ya. Halo, apakah Ya, suara saya sudah jelas Pak? ya udah ini udah bagus banget ini. Terus mengenai pertanyaan yang kedua Pak, kemarin kan waktu saya minta data laporan barang pengguna tahunan sebagai bukti penata usaha itu, beliau memberinya KIP Pak. Nah, kalau saya baca di Permendagri yang terbaru mengenai pengelolaan BMD, pengurus barang pengguna itu menyusunnya KIR Pak. Sedangkan di peraturan lama, pengurus barang itu menyusun KIB dan KIR. Jadi sebenarnya perbedaan antara KIB dan KIR ini apa ya Pak? Perbedaan KIB dan KIR. KIR Pak. Iya. Itu di Permendagri nomor 19 ya, ada. Ada Pak. Apa di di awal itu kan ada terminologi ya. Coba kamu cek apa itu KIB, apa itu KIR. Di situ ada kan terminologinya. Kalau enggak di penjelasan Permendagrinya. Ntar saya cek dulu.
Oke, jadi itu ya udah saya saya kutip ya. Kartu inventaris barang itu kartu untuk mencatat barang-barang secara tersendiri. Jadi KIB itu tidak terbatas pada satu ruangan ya. Kalau KIR itu kartu untuk mencatat barang-barang inventaris yang ada dalam ruangan kerja. Jadi KIR itu kartu yang ada di setiap ruangan gitu. Jadi di ruangan A itu ada isinya apa aja, di ruangan B itu apa aja gitu ya. Kalau KIB itu lebih ke semua ini ya, kayak apa, kayak akumulasi atau apa, rekap dari KIR ini ya. Berarti kalau KIB ini jadi sumber data saya buat pembahasan penata usahaan bisa Pak? Nggak harus pakai Bisa. laporan barang pengguna tahunan kan Pak? Berarti Apa? nggak usah pakai laporan Nggak barang usah. pengguna tahunan. Tidak harus Tapi ada menggunakan, laporannya. katanya beli kalau laporannya ada, tapi kan ini saya fokusnya ke gor manahan gitu ya Pak, dan itu dia masuk ke KIBC sama KIBF aja gitu. Terus saya ngambilnya data KIBC sama KIBF gitu Pak, di akhir tahun Pak, dua-duanya. Bisa kan Pak? Tadi laporan penggunanya kenapa? Sedang tidak ada atau gimana? Setiap saya bilang itu tuh kayak banyak banget Mbak datanya. Terus saya dikasihnya KIB itu Pak. Terus KIB ini KIB yang dipindah tangankan gitu atau gimana? Iya. Jadi yang tahun 2018 itu saya berencana pakai KIBC-nya saja yang gedung dan bangunan karena GOR itu masih masuk ke KIBC. Kemudian yang tahun 2019-20 saya menggunakan KIBF Pak karena GOR Manahan itu udah pindah ke KIBF tentang konstruksi dalam pengerjaan gitu Pak. Saya rencananya akan bisa ya Pak. Kenapa mereka nggak ngasih ya laporan itu ya? Kalau saya kurang tahu juga Pak. Saya dikasihnya KIB itu Pak. Mungkin kalau laporan barang itu atas semuanya kan ya Pak. Tanah juga. Iya kan di situ ada yang laporan yang dipindah tangankan gitu loh. Jadi tinggal ini kan. Oh iya, sama Coba kan diminta jadi, lagi aja Mbak. Coba oh iya Pak. diminta lagi. Saya mau tanya yang terakhir Pak. Mau menanyakan mengenai kodifikasi barang. Jadi kan Dinas Dispora Surakarta ini kan untuk kodifikasi barang yang tahun 2020 itu sudah sesuai sama Permendagri nomor 108 tahun 2016 tentang penggolongan dan kodifikasi, itu peraturan yang terbaru. Sedangkan untuk kodifikasi barang yang 2018 dan 2019 itu mereka sepertinya masih mengacu pada peraturan yang lama Pak, karena setelah saya cari-cari itu saya nemu Permendagri nomor 17 tahun 2007 itu tentang pengelolaan BMD, dan di situ ada peraturan tentang kodifikasi barangnya dan itu sesuai Pak. Nah, tapi Permendagri nomor 19 tahun 2018 tentang pengelolaan BMD itu tertulis bahwa penggolongan dan kodifikasi barang dari daerah yang telah ada atau telah ada masih tetap berlaku sepanjang belum diterapkannya peraturan Menteri tentang penggolongan dan kodifikasi. Nah, saya lihat
peraturan Menteri tentang penggolongan dan kodifikasi yang nomor 108 tahun 2016 itu kan ditetapkannya Desember 2016. Nah, bukannya harusnya tahun 2018-19 itu udah itu ya Pak, udah diterapkan ya Pak? Itu Permendagri 2016 itu ya? Iya. Seharusnya udah itu. Cuman kan biasanya ada peraturan wali kotanya nggak di situ? Wali kotanya kalau saya cari nggak ada Pak, tentang kodifikasi. Nggak ada tentang kodifikasi. Iya, tidak ada. Coba cari lagi, biasanya ada itu. Biasanya mereka ada gap, jadi ada peraturan baru, kemudian mereka belum mengacu, mereka baru bikin aturan turunannya, kemudian baru mengacu pada itu, biasanya kayak gitu. Apa dia langsung pakai Permendagri ya 2016? Kalau yang 2020 itu pakai Permendagri. Pak, gimana Pak? Hah? Kalau yang 2020 itu pakai Permendagri 2016, kalau yang 2018-19 masih pakai Permendagri 2007 Pak. Saya sudah, kan itu juga ada angka-angkanya mengenai kode lokasi sama kode barang. Nah, itu saya cari itu ya sesuai yang Permendagri 2007 itu Pak. Kamu nggak tanya alasannya kenapa nggak pakai yang 2016? Belum tanya sih Pak, soalnya kemarin waktu wawancara juga ibunya banyak kurang tahu karena mereka itu baru dibangun 2017 gitu Pak dinasnya. Jadi kayak belum mengerti sekali gitu Pak mengenai pengelolaan itu. Berarti kodifikasi itu tapi asalkan ada dasarnya sih nggak apa-apa Mbak. Mungkin mereka kurang update kali ya, ada peraturan terbaru nggak digunakan ya, peraturan untuk kodifikasinya itu. Tapi harusnya kalau peraturannya beda, kenapa ya? Kenapa nggak digunakan ya? Saya nggak tahu sih ya. Maksudnya gini loh, perbedaannya banyak banget ya kodifikasi dari 2007 ke 2016. Ya Pak, kayak apa levelnya itu beda Pak. Jadi yang sebelumnya itu ada berapa angka ya? Yang kode lokasinya itu ada 14 angka. Kalau yang baru itu bukan. Kalau yang kode barang itu ada berapa angka ya? Saya lupa pokoknya per levelnya itu beda Pak. Pengaturannya. Berarti kita pakai maksudnya nanti itu nanti masalahnya di mana tuh, di apa KTTA-mu di mana? Kalau kita iya berarti itu kamu tulis aja di penatausahaan apa adanya. Jadi masih menggunakan peraturan yang lama padahal sudah ada. Iya. Tapi kalau ya jadi gini loh. Kan kalau KTTA itu kan teman-teman itu mengcapture ya, maksudnya mengcapture kemudian membandingkan antara praktek dan peraturan gitu. Nah, kalau ada masalah seperti itu sebenarnya itu hal yang harus diamati kemudian dilaporkan gitu ya, ada perbedaan itu. Nah, kenapanya itu nanti bisa ditanyakan ke pengurus BMD-nya ya, pengurus barangnya gimana gitu. Kenapa tahun 2018 kok masih pakai tahun 2007 gitu. Tanyain. Ya. Di landasan teorinya saya juga menuliskan yang aturan 2007 atau hanya nggak usah, yang terbaru aja. Nggak usah. Karena udah nggak berlaku yang tahun 2007 itu. Teman nanti di pembahasannya kamu menceritakan bahwa ada itu gitu.
Pak. Sekian dari Oke ya. saya, Pak. Terima Ya. kasih, Pak Ubed. Oke. Ada lagi kah, guys? Kalian Pak, ini saya mau ya, Pak. posisinya mudik atau gimana? Saya di rumah, Kalian Pak. udah Di rumah mudik ya? Pak saya, Pak. Di rumah, Pak. Iya, ini Juga, saya Pak, nggak bisa saya. mudik ini. Kalian Pak, sedih saya nggak kalau mau nggak bisa mudik? Sedih Pak, nggak dapat sangu Pak. sedih, Pak. Udah pulang dari lama. Oke ya, udah ya. Obet mau Apa tanya, lagi? Pak. Apa? Jadi kemarin kan udah ngirim bab 1 sama 2 ya, Pak. Maksudnya rencananya itu dari kami itu mau ngirim setiap bab gitu, Pak. Jadi Sebenarnya minggu kalian selesaiin dulu gitu loh. Jadi saya pusing, saya banyak email itu. Kalian nge-email cuma satu bab gitu kan. Maksudnya kalian selesaiin, kalian kirim gitu. Ya. biar terdorong mengerjakan, Pak. Hah? Biar Enggak, terdorong maksudnya mengerjakan. kan saya ada 8 apa 12 ya bimbingan KTTA, ada skripsi 3 ya. Kalau setiap bab berapa itu emailnya? 8 kali 12 kali 3 kali 4 bab ya. 48 email, masa habis saya bacain satu-satu. Maksud saya gini loh, kalian selesaikan dulu sampai bab 4. Nah, kemudian baru ini. Tapi nanti kalau mau bimbingan ya nggak apa-apa, maksudnya per bab boleh. Ya. Baik Pak. Oke, Pak. Oke, Mbak Iwang. Oke, mungkin Ini Pak. bacanya Mbak Iwang atau Mbak Iwang, Ari? Pak, Iwang. Iwang ya, bukan Iwang ya. Iya, Iwang. 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 Iwang itu apa sih artinya, Mbak? Kalau kata Bapak artinya doa, Pak. Tapi nggak tahu Oh, juga. loh, Mbak Iwang dari mana aslinya? Dari Brebes, Pak. Aslinya Brebes. Mosok Brebes Iya, ada Pak. kata-kata Iwang. Cuma orang tua Enggak, saya Bapak dari dari Blora. mana? Bapak dari Blora. Masa sih Iwang itu bahasa apa itu? Bahasa Jawa, Pak. Jawa? Oh, enggak ada. Iwang. Kata bapak saya bahasa Masa Jawa, ya? Pak. Bahasa Jawa dulu tapi katanya. Oh, kalau Nagari apa? Nagari negara, Pak. Negara ya? Katanya. Iya. Biar jadi PNS gitu maksudnya ya. Aduh, saya nggak kepikiran. Aduh. Mbak Iwang ini. Di Brebes di mananya, Mbak? Bumiayu apa di Di Bulakamba, Pak. Hah? Enggak di Bumiayu, di Bulakamba. Di dekat Bulakamba Brebes itu mana? Kota. Oh, Dekat Brebes Kota. Kalau Bumiayu kan agak selatan dekat Purwokerto. Iya. Iya. Bumiayu.